Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman dan adik-adik sekalian, di video sebelumnya saya udah memberikan bagaimana sih cara membuat blog gratis, kemudian pentingnya verifikasi pada email yang sudah didaftarkan melalui situs WordPress, dan juga saya sudah memberikan cara atau video mengenai melayout dari tampilan blog gratis itu sendiri. Nah, kali ini adik-adik saya akan memberikan tata cara atau tutorial bagaimana sih mempublish atau menerbitkan tulisan. Nah, khususnya bagi adik-adik nih yang ingin menggali potensinya di bidang tulis-menulis pada berita, pada bidang jurnalistik tentunya. Ya, nah, adik-adik, sebelum saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mempublish atau menerbitkan tulisan, saya akan memberikan beberapa rentetan lagi mengenai tampilan dari WordPress atau situs WordPress kita yang non berbayar ini. Baik, sekarang kita sudah masuk ya di sini. Kita sudah masuk menuju laman ya. Ini sudah saya buka laman dari WordPress itu sendiri. Kemudian kita ambil di sini login ya, seperti itu. Kemudian sebelumnya ini sudah saya simpan ya emailnya. Nah, ini adalah salah satu solusi bagi adik-adik yang sering lupa ya dengan email dan passwordnya. Jadi silakan disimpan saja ke komputer ataupun YouTube, komputer maupun laptopnya. Tetapi hati-hati ya adik-adik, kalau menggunakan komputer di tempat umum itu bisa saja nanti diretas atau dipakai oleh pengguna lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, untuk passwordnya sendiri sesuai dengan password email yang sudah kita verifikasikan pada WordPress itu sendiri. Kita login ya, teman-teman dan adik-adik sekalian. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul di laman pertama itu tentang beranda dari situs WordPress kita sendiri. Nah, di video selanjutnya saya sudah menerangkan atau menunjukkan bagaimana sih cara menukar tampilan yang menggait para mata ya, sehingga nantinya para pembaca itu segar dan mau melihat WordPress atau blog non berbayar kita ini. Nah, ada satu hal yang mungkin bisa saya ulas kembali begitu ya, adik-adik ya dan teman-teman sekalian. Dalam identitas situs ini, ya, dalam identitas situs ini kita juga selain menukar judul, slogan, dan logo, kita juga bisa menukar ikon. Nah, seperti ini, karena saya sudah memberikan ikonnya tadi, kemudian ini saya hapus ya. Nah, saya ambil lagi nih, pilih ikon. Nah, kalau adik-adik yang memang niat ya, berarti sudah diedit terlebih dahulu dan dibuat sendiri ikonnya seperti apa dan disimpan pada laptop atau komputernya. Nah, tetapi kalau yang mau instan bisa juga diambil dari search Google ya. Jadi disimpan dulu dari Google, disimpan ke komputer atau ke laptopnya. Nah, saya di sini mungkin menggunakan yang ini ya. Nah, kemudian saya pilih dan saya gunakan seperti ini. Jadi ikonnya nanti akan ikon yang saya gunakan adalah ini. Nah, ini dia. Jadi nanti akan muncul ya, jangan lupa. Nah, jangan lupa simpan perubahannya ya, adik-adik ya. Kemudian kita akan melihat ya, apakah berhasil. Nah, ini. Kalau sudah berhasil, home-nya itu logonya seperti ini. Ya, sudah sampai di sini. Nah, saya sarankan kepada adik-adik ya, kalau punya logo sendiri itu akan lebih bagus. Jadi originalnya itu terlihat seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita tadi sudah di video sebelumnya, kita sudah saya sampaikan bagaimana sih membuat sebuah tampilan yang menggugah selera pembaca itu yang menarik ya, layout yang menarik itu seperti apa, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan
video tersebut dapat digunakan oleh adik-adik agar adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian bisa menggunakan video tersebut untuk menampilkan tampilan semenarik mungkin. Nah, saat ini kita langsung saja kepada tampilan blog kita. Nah, ini sesuai dari video yang sebelumnya, saya sudah merubah beberapa bentuk layout ya. Kemudian tampilan kita seperti ini ya, tampilan blog saya seperti ini. Kemudian untuk berandanya ini sendiri ya, ini tampilan beranda ya. Untuk berandanya ini sendiri bisa kita tambahkan lagi beberapa bentuk tampilan ya, begitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa tambahkan apakah mau menggunakan berbagai macam ya di sini widgetnya. Ada tabel, ada gambar, ada sampul, ada video ya. Nah, tapi lagi-lagi lihat ya, ini fitur-fitur yang disediakan ini mohon diperhatikan kembali apakah itu berbayar atau gratisnya. Ya, jadi itu tergantung. Nah, kemudian saya back dulu. Selain beranda, kita langsung menuju kepada blog kita. Nah, ini blog kita ya. Kemudian dalam blog ini kita juga melihat ini tampilannya seperti ini. Ya, ketika kita sudah mempublish atau menerbitkan tulisan nanti akan muncul di sini. Oke. Kemudian tentang. Nah, untuk laman tentang ini mengenai diri kita ya. Nah, untuk foto di sini saya sudah menukarnya dengan foto saya ya. Yang normal standarnya sih tadi bukan foto kita ya, tapi saya sudah menukarnya dengan foto saya. Nah, gimana sih cara menukar foto ini di tentang ya? Nah, ini silakan kita arahkan cursor kita kepada ini ya, edit, kemudian kita klik lalu nah, muncullah seperti ini, kemudian kita ambil unggah, dan kita ambil foto yang mau kita masukkan, gitu ya. Ambil foto yang mau kita masukkan, kita contoh, saya contohkan misal ini ya kali. Nah, ini akan bertukar, ya. Kemudian ini nanti bisa kita hapus, dan ini naik ke atasnya. Ya, ini kita tambahkan gambar, kita unggah. Jadi gambarnya ini bisa kita masukkan beberapa gambar sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk fotonya tadi, untuk di foto sisi kecil ini juga bisa kita tambahkan melalui laman ini. Misal saya ambil ini. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Kalau kita mau menambahkan lagi, silahkan ini ada tambah bloknya atau kotaknya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada video, grup, media, dan berbagai macam. Oke, kalau kita mau hapus ini gimana? Tinggal delete saja, kemudian ini saja. Nah, untuk ini ya, kita bisa mengganti apa yang ada di sini, kita bisa langsung ganti ya. Kita ganti misalnya di sini. Nah, ini langsung kita bisa ganti. Mau kita bikin apa gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita ganti. Sesuai mana tahu mau mendeskripsikan adik-adik kan, mendeskripsikan diri adik-adik, ini bisa kita masukkan di sini. Nah, untuk foto sendiri saya tukar kembali ya. Saya tukar kembali foto saya. Nah, saya tukar, saya delete, kemudian saya ambil terlebih dahulu, unggah, saya ambil foto saya dulu. Nah, sebentar ya. Nah, jangan lupa, nah setelah ini langsung nanti akan perbarui. Ya.
Untuk ini tambahan ini berfungsi adalah untuk menambah apa yang akan kita mau masukkan, apakah video dan sebagainya. Tidak hanya di sini ya, di sini juga ada cursor tambahnya. Ini lebih detailnya. Nih. Logo situs ya, kategori artikel. Nah, ini banyak sekali. Nah, setelah kita perbarui, kita mungkin back lagi kepada halaman kita, halaman blog kita, beranda. Kita menuju beranda kita kembali terlebih dahulu. Ya, kita menuju beranda kita terlebih dahulu. Nah, sudah muncul ke beranda kita kembali. Nah, ini laman pertama ya, laman pertama kita. Nah, untuk laman ini pun itu bisa kita tambahkan nanti ya adik-adik ya. Untuk laman ini pun kita akan bisa menambahkan halamannya. Jadi tidak mana tahu adik-adik tidak hanya cukup beranda, blog dan kontak dan tentang, tetapi ini ingin juga menambahkan laman yang lain mungkin. Nah, itu bisa kita klik. Ya, saya ulang lagi. Bisa kita klik tambah halaman baru. Kemudian nanti akan muncul pilihan halaman yang ingin kita masukkan. Misalnya seperti galeri, misal konten blog ini tentang masak-memasak atau traveling, nanti akan bisa tersimpan tersendiri mengenai galeri fotonya, begitu. Nah, kemudian kita lanjut aja ya kepada, saya rasa itu udah cukup. Kita lanjut aja kepada publish ya. Nah, ini kita coba untuk menerbitkan satu tulisan nih. Bagaimana sih cara menerbitkan tulisan di blog tersebut? Nah, silakan. Ini mungkin kita bisa menjadikan ini seperti ya, kita tambahkan judulnya terlebih dahulu ya. Nah, tentu saja dalam menerbitkan sebuah tulisan ini kita sudah harus menyediakan satu tulisan yang akan diterbitkan atau dipublish. Nah, kalau adik-adik di bidang jurnalistik berarti harus ada berita yang akan sudah ada berita yang siap untuk diterbitkan terlebih dahulu. Saya coba untuk menerbitkannya. Ya, kemudian di sini judulnya saya letakkan, kemudian saya tempel. Ya, kemudian ditambahkan oke, saya tambahkan beritanya. Seperti ini ya. Kemudian untuk menambahkan di sini mungkin saya tambahkan gambar kali ya. Saya akan mengunggah gambar di tengah-tengah ini. Kemudian saya ambil dulu gambarnya terlebih dahulu yang menerangkan berita tersebut. Nah, gambar ini bisa kita atur ya. Dalam artian ini bisa di atas, bisa di bawah, kemudian bisa di tengah ya, di tengah ya. Nah, ini mungkin di tengah saja seperti ini. Kemudian jangan lupa ketika kita menulis sebuah berita, inisial atau nama pendek kita harus dibubuhkan. Ya, nah inilah berita yang akan saya terbitkan seperti ini. Oke, kemudian kita terbitkan. Ingat ya, saya ulang lagi nih deh. Nih, saya ulang lagi ya, biar adik-adik pada paham. Ya, saya ulang lagi. Ya. Di sini saya menambahkan judulnya terlebih dahulu. Ya, di sini ada judul. Jadi ini tambah ini sesuai dengan kriteria apa yang akan kita masukkan ya. Judul berarti kita ambil judul dulu dari berita yang sudah kita buat. Kita ambil judulnya. Kemudian saya copy paste ke sini. Kemudian
Untuk beritanya sendiri saya juga akan copy paste ya seperti ini. Copy paste, kemudian dimasukkan ke sini, tempel. Dan jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, masukkan inisial atau nama pendek penulis. Kemudian di sini ketika saya ingin menambahkan sesuatu lagi, maka saya akan bisa meletakkan kursornya di sini, terus tambah dan ambil gambar. Karena dalam sebuah berita harus ada gambarnya ya, yang menerangkan tentang berita tersebut. Nah, kemudian ini ya, kalau mau gambarnya di bawah nanti bisa digeser ke sini. Kalau tetap di atas bisa seperti ini. Kemudian ini ada pengaturannya, mau di kiri ya, mau seperti ini kah ya, atau seperti ini, atau tengah ya, atau rata kanan ya, seperti itu bisa. Kalau saya lebih memilih di sini kali ya, atau saya pilih di tengah aja deh, rata tengah. Nah, kemudian sudah, ini berarti sudah bisa untuk kita terbitkan. Dan kemudian kita klik ini di pada laman atas nih, dan pada pilihan atas ini ada terbitkan, kemudian kita klik terbitkan. Oke, ini untuk publik, segera, dan sebagainya. Kita terbitkan. Nah, ini sedang berproses. Nah, tampilkan post. Nah, kemudian, nah ini sudah terbit. Ya, untuk berita itu sendiri sudah terbit seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau edit? Bisakah? Ya. Kita bisa mengklik atau mengarahkan browser kita kepada edit tadi ya. Kemudian ini misalnya judulnya sepertinya kurang menarik karena tadi belum diatur ya. Kita atur dulu judulnya ya. Nah, ini kita taruh di rata ini ya. Kita pilih ini browsernya, ratakan teks tengah. Kita ambil ratakan teks tengah ini ya. Oke, kemudian baru kita perbarui. Nah, kemudian kita muncul di sini, tampilkan post. Nah, insya Allah tulisan tersebut sudah diperbarui seperti ini. Dan sudah muncul ya. Sudah muncul tulisan yang kita terbitkan atau kita publis. Nah, untuk tulisan dasarnya ini ya, tulisan dasar dari berita yang kita terbitkan ini, itu kita bisa menukarnya pada hal yang sudah saya sampaikan tadi, pada sesuaikan, kemudian nanti di situ ada dasar ya. Nah, ini ada font dasar. Nah, ketika mau menukar dengan tulisan lain, misal harimau dengan ukuran kecil misalnya ya. Kemudian kita simpan perubahan. Ya, kita simpan perubahan dan kita lihat di blog kita sendiri. Kita lihat di blog kita ya. Ini sudah kecil ya. Nah, kemudian ya, kemudian ini sudah kecil. Oke, atau mungkin kita ganti deh karena terlalu kecil mungkin ya, karena terlalu kecil kita sesuaikan lagi. Karena kalau terlalu kecil pun akan sulit nanti dibaca ya. Kita ambil yang tadi, lebih bagus yang tadi ya sepertinya ya. Mana ya tadi ya? Mana ya? Yang tadi misalnya, oh ini casual, kemudian ukurannya normal. Nah, ini akan berubah dengan sendirinya. Nah, ini jika ada yang
Ini draft ya. Nah, ini post. Kalau kita melihat apa yang sudah kita terbitkan, berarti yang kita post ini. Nah, ini tidak jadi ya tadi sebelumnya. Nah, yang berhasil kita terbitkan, kita lihat di mana sih? Nah, diterbitkan ini. Nah, sini tadi ya. Terbitkan. Sudah. Nah, ini kita pindahkan judulnya di sini. Nah, kita tambahkan. Nah, kita tukar terlebih dahulu. Nah, judulnya itu salah penempatan tadi ya. Kita tambahkan di sini terlebih dahulu. Di kolom judul, kemudian, nah ini. Oke, kemudian kita perbarui. Kita lihat tampilan post. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, beginilah. Nah, bagaimana kalau kita edit? Nah, ini seperti ini. Editnya seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian nanti sini juga ada bentuknya. Kemudian ini kita perbarui lagi. Nah, ini tentu saja nanti akan kita lihat pada lihat post, dan ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah muncul berita yang sudah kita post. Nah, peluang dan tantangan masa depan. Ini ya, dia sudah muncul. Nah, kita kembali kepada beranda ya. Nah, ini sudah yang diterbitkan. Berarti kalau sudah diterbitkan, berarti itu sudah terpublis dengan baik. Sudah diterbitkan dengan baik. Kemudian di sini kalau misalnya ada contoh dari WordPress, kita bisa menghapusnya ya, kita buang-buang saja begitu. Nah, ini sudah terpublish ya, atau diterbitkan pada laman blog kita. Nah, ini bisa kita lihat semua post kita. Nah, ini sudah saya buang tadi ya, contohnya tadi, terus ada yang uji coba tadi. Kemudian ini post kita, ya, ini kita post. Nah, itu nanti teman-teman, bagi teman-teman yang melihat blog kita, tentu saja sudah bisa melihat berita yang kita kirimkan ini. Gitu. Oke. Mungkin segitu adik-adik, mudah-mudahan adik-adik dan teman-teman yang lain memahami bagaimana tutorial atau cara dalam menulis atau menerbitkan sebuah berita maupun karya ilmiah dan informasi-informasi lain, tergantung adik-adik dan teman-teman sekalian mau menggunakan blog ini untuk men-share atau menginformasikan apa, apakah itu dalam segi tugas ya, karya ilmiah maupun kepada informasi-informasi terkait, dan khususnya bagi mahasiswa di jurusan KPI Jurnalistik, tentu ini akan berguna sekali bagi adik-adik dalam menjadi sebuah saluran agar nantinya bisa lebih mendalami kemampuan di bidang tulis-menulis dalam bidang jurnalistik itu sendiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.